Shalom, salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu sekalian yang saya kasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya tidak habis pikir ya, mampet kok kebangetan gitu, mampet pikirannya ya para pendeta di luar sana, sehingga mereka tidak mengerti ya mengenai ayat-ayat Alkitab. Para pendeta di luar sana selalu mencari ya kata-kata ya bapak anak gitu ya, paling tidak ada dua gitu ya. Untuk apa? Untuk melestarikan tentang pribadi, bahwa Allah adalah pribadi, 3 pribadi. Tapi paling tidak mereka dapat 2 juga nggak apa-apa gitu. Yang penting lebih dari 1. Itu pemikiran mereka ya. Sehingga mereka begitu banyak menentang ya, pemahaman dari Alkitab. Ayat-ayat Alkitab ditabrak-tabrak dengan semau gue. Bahasa semau gue. Bahasa tahun 70-an ya. Yang penting bagi mereka itu ada kata bapak dan anak. Ya, untuk roh kudus itu ya belakangan lah. Ya, bagi mereka itu nggak begitu penting. Yang penting ada kata bapak. Semuanya pasti diambil begitu. Ya. Tanpa mereka mengerti ya ada berapa bapak yang dicatat oleh Alkitab. Lalu yang menyatakan bapak itu siapa? Mereka nggak peduli. Apakah itu orang Yahudi? Ya, waktu Yesus masih manusia, ataukah Yesus yang mengajarkan? Ya, bapak kiasan dari Yesus Roh, atau bapak pribadi yang ada dalam doktrin Tritunggal. Mereka nggak peduli itu. Yang penting ada kata bapak anak gitu. Untuk tadi menggagalkan bahwa Allah itu satu. Alkitab kan mengatakan Allah satu. Allah itu roh maha hadir. Tapi doktrin ini terus menentang. Doktrin Tertullianus ini kan bukan firman Allah, melainkan hasil pekerjaan iblis yang memakai orang-orang tertentu, antara lain si Tertullianus, untuk menentang Alkitab yang adalah firman Allah. Makanya saya bilang ini mampet kok kebangetan gitu loh. Orang yang hidup di dalam zaman era modern ini masih mau percaya kepada pemikiran orang-orang ya, di zaman dulu. Kalau saya bilang sih zaman purba lah ya. Karena tahun 300 itu kan Indonesia kan belum ada. Ya, segala, apalagi medsos ya. Informasi itu masih sulit. Ya, tetapi orang-orang yang zaman sekarang yang hidup di zaman informasi, mereka percaya gitu kepada orang-orang bodoh ini. Nah, jadi saya katakan orang-orang yang percaya itu adalah orang yang lebih bodoh dari orang bodoh. Karena mau percaya kepada orang bodoh. Nah, gitu loh. Yang saya maksud di sini adalah kita lihat dari ini ayat-ayat andalan mereka. Ayatnya benar karena firman Tuhan, tetapi pemahamannya yang salah ya. Dari 1 Yohanes 2
ayat 22. Siapakah pendusta itu? Bukankah dia yang menyangkal bahwa Yesus adalah Kristus? Perhatikan ya, Yesus adalah Kristus. Dia itu adalah antikristus. Nah, yang menyangkal Yesus adalah Kristus itu adalah antikristus, ya. Yaitu dia yang menyangkal baik Bapa maupun anak. Nah, antikristus inilah yang menyangkal Yesus adalah Kristus. Ya. Yang menyangkal baik Bapa maupun anak. Nah, ada kata Bapa dan anak. Inilah yang selalu dikait-kaitkan dengan Allah pribadi. Kan kalau Allah pribadi kan bisa 3. Tapi kalau Allah roh tidak bisa. Allah satu. Itu sesuai Alkitab. Makanya mereka berjuang Allah pribadi, Allah pribadi, Allah pribadi yang tidak ada di Alkitab. Kalau ditanya, mereka muter-muter tuh, pribadi artinya ini dan itu. Mereka tuh tidak berpikir bahwa penulis-penulis yang ada di Alkitab ini, yang namanya ada di Alkitab, itu diilhami oleh Yesus. Yesus yang memilih mereka untuk menulis. Kalau Allah itu pribadi, pasti ditulis Allah itu pribadi. Tetapi tidak ada satupun ayat yang menyatakan Allah pribadi. Melainkan Allah itu roh. Seperti terdapat dalam Yohanes 4 ayat 24. Aneh bukan? Ngaku Kristen tetapi menolak Alkitab sebagai satu-satunya firman Allah yang diilhami oleh Yesus Kristus. Aneh ya? Makanya mampet kok kelewatan. Kita lihat di sini ya. Siapakah pendusta itu? Bukankah dia yang menyangkal bahwa Yesus adalah Kristus? Dia itu adalah antikristus, yaitu dia yang menyangkal baik Bapa maupun anak. Ini Yesusnya sudah Kristus, itu yang harus diperhatikan. Waktu Yesusnya itu belum Kristus, yaitu waktu Yesus manusia, ya, yang menolak Yesus manusia itu adalah sebagian orang Yahudi yang diwakili oleh para imam, Farisi, Saduki, ya, ahli Taurat. Itu yang menolak Yesus manusia. Itu yang menolak ya, Bapa maupun anak. Bapaknya itu ya, itu adalah yang Yesus ajarkan, bahwa Bapa itu adalah kiasan dari Yesus, roh. Pada saat firman yang adalah roh menjadi manusia, di sorga tetap ada Allah, yaitu Roh Kudus Allah. Nah, manusia Yesus itu ya menyembah Roh Kudus yang adalah Allah di sorga itu, ya, yang adalah kiasan dirinya. Ya. Itu yang diajarkan oleh Yesus. Itu adalah kiasan yang terdapat dalam Yohanes 16 ayat 25. Yohanes 16 ayat 25. Saya bacakan ya. Semuanya ini kukatakan kepadamu dengan kiasan. Semuanya ya. Akan tiba saatnya aku tidak lagi berkata-kata kepadamu dengan kiasan, tetapi terus terang memberitakan Bapa kepadamu. Nah, Bapa ini termasuk semuanya, ini termasuk kiasan. Itulah yang Yesus katakan mengenai Bapa, itu Bapa kiasan dirinya, yang adalah roh di sorga.
Ini yang dikatakan Yesus manusia. Bapa itu adalah Bapa kiasan. Nah, ayat 26 mengatakan apa? Pada hari itu kamu akan berdoa dalam namaku, dan tidak aku katakan kepadamu bahwa aku meminta bagimu kepada Bapa. Nah, pada hari ini kapan? Pada hari Yesus bangkit dari kematian dan naik kembali ke sorga. Kan dia pada mulanya adalah firman yang adalah Allah. Dia kembali menjadi Allah. Nah, sebutan Bapa kiasan itu sudah tidak diperlukan lagi, sudah hilang, sudah berakhir. Itu hanya berlaku 3,5 tahun sejak dimulainya pekerjaannya, ya, sampai kepada kebangkitannya. Setelah dibangkit, ya dia ada Allah. Ini, ya. Jadi orang Yahudi, ya, itu menolak Bapa dan anak itu adalah Bapa kiasan. Menolak anak adalah anak Allah. Mengerti? Anak Allah. Anak Allah itu bukan Allah. Anak Allah itu adalah sebutan, gelar. Waktu Allah menjadi manusia. Manusia itulah yang bergelar anak Allah. Nah, mereka menolak Yesus fisik. Nah, itu mereka sesat. Ya. Itu anti Yesus. Walaupun tidak tertulis di Alkitab ya anti Yesus ya. Tetapi sudah saya jelaskan, mereka menolak Yesus. Menolak Bapa kiasan dan menolak Yesus sebagai anak Allah. Lalu ayat itu ya. Ini ayat yang dari 1 Yohanes 2 ayat 22. Ini dipakai oleh mereka karena mereka tidak tahu konteksnya. Mereka berpikir ya yang penting ada kata Bapak, anak. Jadi yang menolak Bapak, menolak anak itu tidak peduli konteks waktu ya. Apakah Yesus masih manusia atau sudah kembali menjadi Allah. Yang penting ada menolak Bapa dan anak, itu penyesat. Padahal mereka sendiri yang sesat karena mereka tidak mengerti kitab suci. Yesus katakan apa? Kamu sesat karena kamu tidak mengerti kitab suci dan kuasa Allah. Orang-orang yang tidak mengerti kitab suci berbicara mengenai kitab suci itu yang sesat. Karena tidak mengerti konteks waktunya. Saya bacakan sekali lagi ya untuk sebagai pengingat. Dari 1 Yohanes 2 ayat 22. Siapakah pendusta itu? Bukankah dia yang menyangkal? Pendusta itu ya, bukankah dia yang menyangkal bahwa Yesus adalah Kristus? Nah, ini Yesusnya sudah Kristus. Bukan Yesusnya masih manusia. Dia itu adalah antikristus. Ini antikristus adalah yang menyangkal Yesus Kristus. Yaitu dia yang menyangkal baik Bapa maupun anak. Nah, perhatikan ya. Yesusnya sudah Kristus. Ya. Tapi mereka tolak. Ya. Bapaknya itu ya, berbeda dengan Bapa kiasan. Kenapa? Waktu Yesus itu manusia itu bergelar Bapa yang kekal. Ya. Bapa kekal itu belum Allah, tetapi manusia itu bergelar Bapa yang kekal. Ya, yang terdapat dalam Yesaya 9 ayat 5. Manusia itu bergelar Bapa yang kekal. Setelah Yesus Kristus, yang kekal itu adalah Alfa Omega. Iya kan kekal. Allah segala masa. Kan bicara Allah segala masa. Sebelum segala abad, sekarang sampai selama-lamanya. Alfa Omega, yang awal dan yang akhir.
Yang awal, sebelum segalanya ada, dia ada. Dan dia mencipta, dia menyelamatkan, dan dia memelihara. Itu. Setelah segalanya berakhir, dia tetap ada. Ya, segala berakhir itu, katakanlah kiamat ya, dia tetap ada di surga dan disembah. Itu yang kekal, Alfa Omega. Nah, kalau menolak menyembah ya, Yesus Kristus, ya ini menolak Alfa Omega, Allah segala masa. Menolak Yesus, ini penyesat. Kenapa? Karena dalam pikiran mereka, Yesus masih sujud kepada Bapa. Kan balik bolak. Ya kan? Waktu Yesus manusia, mereka katakan, oh, itu Allah. Itu Tuhan. Tetapi waktu Yesus sudah kembali, bangkit, kembali ke surga, mereka tetap mengatakan bahwa Yesus itu masih manusia, masih sujud pada Bapa gitu. Aneh bukan? Ya, kebalik bolak. Sama tuh ke bolak-balik. Nah inilah yang menolak menyembah Bapa. Bapa ini adalah Allah Alfa Omega, Allah yang kekal. Karena Bapa yang kekal itu kan gelar untuk manusia. Alfa Omega ini adalah Allah segala masa. Nah lalu kita lihat, itu yang menolak Bapa ya. Nah sekarang antikristus yang menolak anak. Anak ini bukan anak Allah lagi, bukan anak Allah waktu Allah menjadi manusia. Allah menjadi manusia kan gelarnya anak Allah. Ya kan? Dalam Lukas 1 ayat 31 atau 35 begitu. Itu kan gelar. Nah, waktu Yesus sudah Kristus, anak ini pun bukan lagi anak manusia, tetapi adalah Allah. Coba perhatikan dalam Wahyu ya, Wahyu 2 ayat 8 ya. Coba kita lihat. Kepada jemaat di Smyrna. Dan tuliskanlah kepada jemaat di Smyrna. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Smyrna. Inilah firman dari yang awal dan yang akhir, yang telah mati dan hidup kembali. Ya, kita lihat lagi sini. Nanti saya sebentar ya. Saya cari sebentar. Dalam iya, Wahyu 2 ayat 18, maksudnya bukan ayat 8. Ya. Wahyu 2 ayat 18. Ya. Saya bacakan mengenai anak itu.
Dan ini perikopnya kepada jemaat di Tiatira. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Tiatira. Inilah firman Anak Allah. Ya, yang matanya bagaikan nyala api dan kakinya bagaikan tembaga. Nah, ini bukan lagi berbicara mengenai fisik, gelar manusia itu. Tidak. Coba perhatikan ini. Inilah firman Anak Allah. Tuh, Anak Allah. Yang matanya bagaikan nyala api. Beda. Kalau dulu seperti manusia. Bukan seperti manusia. Memang manusia. Nah kalau sekarang. Matanya bagaikan nyala api. Dan kakinya bagaikan tembaga. Ini Anak Allah. Yang dimaksud adalah Allah. Jadi antikristus itu menolak Yesus yang adalah Allah. Itu antikris. Jangan karena ada kata bapak anak. Oh itu mereka itu yang menolak bapak. Tanpa tahu konteks waktunya. Makanya saya bilang mampetnya ini kebangetan. Gitu. Di ayat ini mampet. Anak Allah ini bukan lagi gelar. Ya. Bukan lagi gelar manusia itu. Tetapi menyatakan adalah Yesus. Anak yang Yesus sudah menjadi Kristus. Amin. Nah, Bapak Ibu yang tidak mampet, kiranya bisa menjelaskan kepada mereka yang masih mampet itu, bahwa Bapa yang dimaksud di sini bukan seperti bapak-bapak yang mereka pikirkan, begitu ya. Ada konteks waktunya. Amin. Baca Alkitab, sembahlah Yesus sebagai satu-satunya Allah yang benar. Shalom.